Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Gas berusaha jadi Indomie biar jadi seleramu. Anger ya ujung-ujung nama jadi Kodomo, teman baikmu. Lain kali jangan begitu ya. Water Woman. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jeruk di aplikasi Alikmotion. Nah, oke, makanya sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, kalian bisa klik ikon plus saja di bawah. Untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16. Kemudian kalian bisa klik yang buat proyek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik ikon plus saja, kemudian kalian bisa pilih yang media. Kalian bisa langsung masukkan untuk mentahan untuk videonya ini ya. Nah, ini kalian bisa masukkan aja, klik ikon plus. Kemudian kalian bisa klik yang mentahannya, kemudian kalian bisa klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa ekstrak dulu audionya, klik ekstrak audio ya di bagian sini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian mentahan yang bawah, kemudian kalian bisa klik tong sampah di bagian pojok kanan atas ya. Hapus saja seperti ini, nah otomatis akan terhapus. Nah, di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya, dan cara penandaannya kan bisa paskan dulu untuk detik bitnya seperti ini. Nah, oke, jika sudah pas seperti ini, kalian bisa klik yang tanda bitnya ya, ini ya, kalian bisa klik aja. Nah, klik yang detik bitnya itu kan bisa tambah, klik aja, nanti akan ada tanda merah. Jika sudah ada tanda merah berarti itu sudah tertandai. Dan untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini guys. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian awal nih. Di bagian sini klik ikon plus, kalian bisa klik yang media, kalian bisa masukkan untuk mentahan video yang tadi juga. Kemudian kalian bisa klik ikon panah ke kanan ini, kemudian kalian bisa klik yang mentahan videonya. Kemudian kalian bisa pangkas ke bagian yang kanan. Nah, kemudian kalian bisa bisukan untuk suaranya, kalian bisa klik ikon speaker ini, kemudian kalian bisa turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Nah, oke, nanti bakal seperti ini ya, ada mentahan teksnya gitu. Nah, kemudian bagian sini langsung aja kita menambahkan fotonya. Nah, untuk fotonya ini kan bisa foto pertama kan bisa panjangkan sampai ke detik yang 13:22. Nah, yang ini ya. Kemudian kalian bisa tambahkan foto lagi. Nah, foto yang beda gaya gitu ya. Kemudian bagian sini panjangkan sampai ke detik yang 15:16. Nah, ini biasanya kalian bisa hapus, kemudian tambahkan foto yang beda gaya lagi. Nah, kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 17:14. Nah, tambahkan foto lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian akhir, paskan dengan beat musiknya ya. Nah, seperti ini. Sisanya kalian bisa hapus. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini. Kemudian kalian bisa klik yang move dan transform, pilih yang nomor 3. Yang nomor 1 dulu aja ya, di bagian sini tambahkan untuk yang di bagian awal tuh seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa turunkan aja ya seperti ini. Dikit aja ya, kira-kira aja seperti ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu. Tambahkan aja kunci keyframe seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengah bit ya, ke tengah tanda seperti ini, tambahkan. Kemudian kalian bisa naikkan full ya seperti ini. Nah, oke, kalian bisa naikkan aja semua seperti itu ya di bagian tengah bitnya sini. Nah, oke, naikkan seperti ini. Pokoknya sampai ke bagian akhir ya, kalian bisa tambahkan kunci di bagian tengahnya, kemudian kalian bisa naikkan. Nah, oke, juga sudah sampai ke bagian akhir sini, kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Nah, kemudian kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri. Kemudian kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian salin kurva. Kemudian klik panah ke kanan ini biar percepat perlangkahan bitnya. Kemudian kalian bisa tempel kurva, kemudian kalian bisa balik. Nah, kalian bisa lakukan itu berulang ya, tempel kurva, ke bit selanjutnya tempel kurva, kemudian balik. Nah,
Maaf ya, untuk bagian akhir kan bisa biarkan aja seperti ini. Nah oke, kemudian kita bisa tambahkan kurva di bagian sini. Klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurva ke kiri semua ya. Nah semuanya itu kurvanya seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kita bisa klik kembali, kemudian kita bisa klik kembali lagi. Kemudian kita bisa langsung untuk pangkas-pangkas untuk fotonya ya, potong-potong aja seperti ini. Nah potong menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Nah kemudian bagian sini kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini. Klik fotonya, kemudian kita bisa klik efek, langsung tambahkan efek. Nah kemudian kita bisa masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kita bisa tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah untuk di bagian ubin sini cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, kemudian kita bisa tambahkan efek. Nah tambahkan efek masuk ke bagian yang distorsi lagi, kemudian kita bisa tambahkan efek yang turbulent displace. Nah untuk di bagian turbulent sini maaf kan bisa nonaktifkan ya, untuk matanya kan bisa klik aja biar nanti nggak nge-lag pas ngeditnya. Tambahkan ya di bagian sini untuk di bagian turbulent, untuk offsetnya kan bisa ubah menjadi sekitar 65. Nah oke, 65 seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan kan bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 0,153 ya. Nah oke, 0,153 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian awal, tekan kunci lagi kan bisa turunkan aja menjadi 0 seperti ini, tekan tanda taruh di bagian akhir. Nah kemudian di bagian sini kan bisa, jangan kasih kurva aja, masuk ke bagian evolution, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,50. Nah oke, 0,50 seperti ini. Untuk di bagian logo kan bisa pilih yang Y. Nah kemudian bagian sini masuk ke bagian yang skala, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 0,63. Nah kemudian kita bisa tekan tanda taruh di bagian yang paling awal, tekan kunci lagi kan bisa ubah menjadi sekitar 1,0. Kemudian tekan tanda taruh di bagian paling akhir, masuk ke tengahnya sini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva naik setengah seperti ini. Klik kembali, scroll ke bawah, masuk ke bagian yang sheet kan bisa ubah menjadi sekitar 0,30. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bagian oktav turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, kemudian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur, kemudian kita bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Nah tambahkan efek lagi, biarkan untuk buram geraknya. Kemudian kita bisa masuk ke bagian yang paparan atau gamma ya. Nah tambahkan aja. Kemudian kita bisa klik paparan gamanya, tambahkan kunci, tekan tanda taruh bagian paling akhir. Tambahkan kunci lagi kan bisa ubah menjadi sekitar 1,50. Nah oke, 1,50 seperti ini, tekan tanda taruh paling awal. Masuk ke tengahnya seperti ini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva full seperti ini. Nah oke, klik kembali, kemudian kita bisa klik efek, kemudian kita bisa aktifkan untuk yang turbulent tadi untuk di matanya. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah oke, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung klik icon titik 3 ke di bawah, kemudian kita bisa salin efek aja. Kemudian kita bisa di bagian sini klik kembali, kemudian kita bisa klik yang icon plus di sini, kita kasih efek bayangan. Gadakan dulu satu ya layar ya. Nah seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang kita gadakan tadi, klik yang blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Tekan kunci lagi, turunkan aja menjadi 0, tekan tanda taruh di akhir. Klik kembali, kemudian kita bisa masuk ke bagian efek, masuk ke bagian ubin. Tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal. Kemudian tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar berapa ya, 1700an ya kalau enggak. Nah oke, seperti ini, tekan tanda taruh di akhir. Nah nanti hasilnya bakal ada efek bayangannya gitu. Nah oke, kemudian di bagian sini kan bisa langsung untuk tempel-tempel aja untuk efeknya sampai ke bagian akhir yang belum ada efeknya ya, ke bagian potongan foto yang sini. Nah oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini, kemudian kita bisa kembali ke bagian yang sini ya. Nah ke awal sini, nah ke bagian sini kalian bisa tambahkan ya, klik yang foto awal sini, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di kanan atas, kemudian balik secara horizontal. Klik kembali, langkain satu foto lagi, kemudian di foto yang sini kalian bisa balik secara horizontal lagi. Nah kemudian kalian bisa langkain satu foto lagi di bagian sini, balik secara horizontal lagi. Nah oke, kemudian kita bisa klik kembali, masuk ke bagian potongan foto yang akhir sini, klik efeknya, klik fotonya, klik efek, kemudian kita bisa tambahkan satu efek. Nah di bagian sini masuk ke bagian yang gambar yang distorsi atau warp, kemudian kita bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang.
Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang sini, untuk di bagian yang tahap kalian bisa ubah menjadi sekitar, tambahkan kunci dulu ya. Ubah menjadi sekitar 0,45. Nah, oke seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian paling akhir dulu, tambahkan kunci ubah menjadi sekitar 1,87. Nah, oke seperti ini. Tekan tanda taruh di paling awal. Kemudian bisa ke tengahnya seperti ini. Klik kurva, pilih nomor 2, atur kurva full ke kanan. Kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk ke bagian sudut. Di bagian sudut kalian bisa ubah menjadi sekitar 45,5. Nah, oke seperti ini. 45,0 aja ya seperti ini. Untuk masuk ke bagian yang jarak, kemudian bisa ubah menjadi 13,4. Nah, oke seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang magnitude. Di bagian sini tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 5,5. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian paling yang awal. Tambahkan kunci lagi, ubah menjadi sekitar 0 ya. Tekan tanda taruh di bagian paling akhir. Nah, di bagian sini klik kurva, pilih nomor 2 ya, atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Nah, di sini sudah jadi ya, kalian bisa klik kembali. Nah, nanti bukan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik fotonya, kita kasih efek garis-garisnya gitu, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang prosedural di bagian sini. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang garis-garis. Nah, untuk di bagian garis-garis ini, untuk di bagian jumlah kalian bisa ubah menjadi sekitar 45,0. Nah, kemudian untuk di bagian lebar kalian bisa ubah menjadi sekitar, tambahkan kunci dulu. Tekan tanda taruh di bagian yang paling akhir, tambahkan kunci ubah menjadi sekitar 0. Nah, tekan tanda taruh di bagian paling awal. Nah, kemudian kalian bisa di bagian sini masuk ke bagian sudut, turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Nah, untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang hitam. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, kemudian kalian bisa maaf di bagian sini kalian bisa untuk di efeknya garis-garis ini tekan aja, kalian bisa geser ke bagian yang atasnya gelengkungan gelombang. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini, ada efek garis-garisnya gitu. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, nah klik kembali lagi. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang kedua sini, kalian bisa caranya itu sama seperti yang awal tadi. Nah, di bagian sini gua kasih contoh satu kali lagi. Klik yang move dan transform. Untuk di bagian tanda awal sini tambahkan kunci. Nah, geser dulu ya, biar kelihatan gitu untuk gesernya. Kalian bisa geser ke bagian bawah sedikit seperti ini. Nah, oke, kemudian tekan tanda taruh di bagian paling awal. Kemudian tambahkan kunci di bagian setiap bit merahnya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang tengah bitnya seperti ini. Nah, tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian atas lagi ya, fullkan. Nah, ke tengahnya lagi. Tambahkan kunci, geser ke bagian tengah, fullkan ya. Kalian bisa tambahkan kunci lagi. Nah, oke, kalian bisa lakukan itu sampai ke bagian akhir kok, itu simple kali untuk caranya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan untuk kurva. Nah, klik kurva, kemudian kalian bisa klik yang titik 3, kalian bisa tempel kurva ke semua bagian bingkai ya, bingkai utama ya, semua ke bingkai utama seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik ke bit panah ke kanan ini, kemudian kalian bisa balik. Nah, langkahin tadi untuk ke bit selanjutnya kalian bisa balik. Nah, kalian bisa klik 2 kali gitu ya, kemudian kalian bisa balik. Nah, klik 2 kali, kemudian kalian bisa balik. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik yang move dan transform. Itu seperti tadi ya, tambahkan kunci untuk di bagian yang awal sini. Kemudian langkahin 1 bit merah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci. Nah, langkahin lagi 1 bit merah, kemudian di bit merah selanjutnya tambahkan kunci. Maaf. Nah, langkahin lagi di bagian sini, kemudian tambahkan kunci. Nah, oke, nanti bakal seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian bagian sini masuk ke bit ini. Nah, tambahkan kunci. Kalian bisa agak zoom sekitar 1300 ya, 1300-an gitu. Nah, oke, 1300 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bit selanjutnya yang sini yang kita langkahin tadi. Nah, di bagian sini ya, tambahkan kunci ubah menjadi 1300 seperti tadi. Maaf, 1300, berapa ya tadi? Ini bukan sini. 1300,5 ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa ke bit yang belum kita tandai.
opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di awal, tambahkan kunci lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di akhir. Nah oke, hasilnya bakal seperti tadi ya, ada efek bayangannya. Kemudian kalian bisa tambahkan ya salin efek dulu di bagian sini. Kemudian kalian bisa tempel ke bagian yang bit berikutnya ya, bagian sini tempel. Nah kalian bisa tempel kecuali untuk di bagian akhir ya. Nah di bagian akhir nih, di bagian sini kan bisa nanti salin efek yang ada garis-garisnya tadi. Nah kalian bisa salin efek yang ada garis-garisnya ini. Klik aja, kemudian kalian bisa salin efek. Nah kemudian kalian bisa tempel efeknya di bagian yang paling akhir. Nah di bagian sini. Nah oke, kemudian kalian bisa di bagian sini ke bagian yang awal sini. Kemudian kalian bisa klik yang fotonya, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 balik secara horizontal. Klik kembali, kemudian kalian bisa langkain satu foto, kemudian bagian sini balik secara horizontal lagi. Nah langkain satu foto lagi, di bagian sini balik secara horizontal lagi ya. Nah oke, seperti itu ya caranya, itu sampai ke bagian akhir itu sama seperti tadi. Nah kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang berikutnya, itu sama seperti tadi ya. Kalian bisa klik yang move dan transform, kalian bisa tambahkan untuk seperti tadi ya, untuk di bagian tandanya. Nah oke guys ya, jika kalian sudah selesai untuk yang sesuaikan seperti tadi, seperti awal tadi ya. Jika kalian sudah selesai buat efeknya, itu tinggal salin dan tempel aja seperti yang tadi gua contohkan. Sampai ke bagian akhir itu caranya itu sama seperti tadi. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk menyesuaikannya seperti ini, langsung aja kalian bisa ekspor, klik ke kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa klik like video ini agar biar lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.